Kejar dia. Gak ada uang buat bayar uang sekolah. Terpaksa keluar sekolah. Lepaskan aku. Diam! Tolong aku! Kejar. Bajingan. Pak Feng, maaf saya terlambat. Su Lili. Temukan dia. Baik. Pak Feng, sudah diselidiki dengan jelas. Su Lili dan kakak laki-lakinya hidup saling bergantung. Keluarganya miskin, tapi kehidupan pribadinya bersih. Mainan yang aku, Feng Mohan, sukai. Ternyata memang polos. Tapi kakaknya banyak utang. Atur sendiri. Baik, Kalian siapa? Sulili, kan, kakakmu utang 200.000 padaku. Malam ini kalau tidak bayar, dia mati. Kakakku di mana? Kalian apain dia? Jangan sampai dia celaka. Dalam setengah jam, datang ke bar Yinlin. Ayo. Kak, kau jangan sampai kenapa-napa ya. Kau? Ini pertama kalinya aku melihat ada yang berani bicara seperti itu padaku. Kau yang menyuruh orang menjemputku. Kakakku di mana? Namamu siapa? Kakakku di mana? Kak, Lili, jangan pedulikan aku. kumohon, lepaskan kakakku. Sedih ya? Aku mohon. Bisa saja aku lepaskan dia. Tapi kau yang tinggal. Kenapa? Tidak mau. Kalau begitu pergi. Aku mau. Aku mau kau yang aktif menyenangkanku. Lepaskan bajumu sendiri. Sudah bangun? Tak tahu diri. Kak, kakakku, bagaimana? Bagaimana kalau kita buat kesepakatan, ya? Jadilah wanita saya. Harganya terserah kamu. Tidak boleh. Kamu tidak boleh mengganggu saya lagi. Tidak ada yang berani mengatakan tidak kepada saya. Lepaskan saya. Kamu seperti anjing ya? Kalau saya anjing, akan menggigitmu sampai mati. Jangan pikir punya uang berarti hebat. Kamu mau beli, belum tentu saya mau jual. Nona, ini perjanjian. Kalau sudah jelas, tanda tangani. Lupakan saja niatmu. Bapak Feng, apakah kita harus menangkapnya kembali? Tidak perlu. Dia akan kembali memohon kepada saya. Kak. Kak, kenapa kamu? Kamu mengeluarkan banyak darah. Ayo kita ke rumah sakit. Ayo, kita ke rumah sakit.
Keluarga Su Xiaofan. Saya. 3 tulang rusuk patah. Menusuk paru-paru. Siapkan 800.000 dalam 3 hari. Saya masih pelajar. Mau cari 800.000 di mana? Jia, bisakah kamu pinjamkan saya uang? Bisa, tapi di kantong saya cuma ada 200.000. Kamu mau berapa? Tidak usah. Bibi, boleh saya bicara sesuatu? Rumah di kampung halaman itu? Bisakah kamu menjualnya dulu? Sulili, jangan asal bicara. Rumah ini milik saya. Mau rumah, suruh orang tuamu keluar dari kuburan untuk minta. Setelah orang tua pergi, hanya ada kakak, satu keluarga dekat. Saya tidak bisa melihatnya dalam masalah. Jadilah wanita saya. Harganya terserah kamu. Pak sudah pulang. Pak Feng, aku setuju dengan tawaranmu. Tawaran apa? Aku ingat Nona Su pernah bilang nggak tertarik. Kalau masih sembarangan membiarkan orang asing masuk, hukum keluarga menanti. Siap. Nona Su, lebih baik kamu cepat pergi. Maaf. Pergi mandi. Tahan saja, ini akan segera berlalu. Masih belum keluar? Apa? Harus kugendong kamu keluar? Jangan. Singkirkan. Sakit. Bagus kalau tahu sakit. Jangan lupa, kamu yang memohon padaku. Tunjukkan yang terbaik. Besok ada hadiahnya. Nona Su, Pak menyuruhmu ganti baju dan turun ke bawah. Kamu hanya punya waktu 10 menit. Minum obat saat perut kosong tidak baik untuk lambung. Makan dulu sedikit. Masalah kakakmu sudah kuselesaikan. Akan kuaturkan untuknya unit medis terbaik. Terima kasih. Itu. Bolehkah aku pulang ke sekolah beberapa hari? Sudah beberapa hari, aku tidak pulang. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak usah. Tidak usah. Sudah diputuskan begitu. Lily, kamu pergi kemana saja beberapa hari ini? Rindu aku? Aku tidak. Tapi ada orang yang merindukanmu. Lily, kamu tidak datang ke sekolah beberapa hari ini. Aku sudah buatkan catatan untukmu. Terima kasih. Sulili, kemari. Siapa ini? Ceroboh sekali, jepit rambutmu jatuh. Baik, sampai nanti malam.
Lily, ya. Siapa pria itu? Ganteng banget. Tidak tahu. Tidak terlalu kenal. Ayo pergi. Teman sekelas pria itu menyukaimu. Bukan urusanmu. Ingat, kamu sudah menjual dirimu sendiri kepadaku. Aku sudah menolaknya. Manis sekali. Nona, ibu tua sudah datang. Ibu tua. Dia adalah ibu dari Feng Mohan. Kamu benar-benar tebal muka ya. Sampai segitunya suka dengan ranjang keluarga Feng kami. Maaf, aku tidak. Apa aku salah ngomong? Bukannya kamu sendiri yang telanjang menggoda anakku. Ibu, jangan marah karena orang seperti ini. Mohan juga sih. Cewek ini wajahnya biasa saja, postur tubuhnya juga biasa saja. Mohan suka apa darinya? Suka dia, cantik kali. Ibu tua, kalau ada perkataan, silahkan langsung saja. Kalau tidak ada urusan, aku naik dulu. Membuat senang tunangan orang lain, masih berani bersikap begitu berani? Tunangan? Dia punya tunangan juga? Cuer, kamu seharusnya sudah dari dulu memberi pelajaran pada si imut ini, biar dia tahu malu. Kamu sendiri tidak punya kemampuan untuk mempertahankan pria, cuma bisa berulah di sini. Aku beritahu kamu, aku bukan orang yang mudah diintimidasi. Kamu benar-benar nekat ya? Cuer, tidak apa-apa kan? Benar-benar wanita desa yang tidak berpendidikan. Lihat apa? Cepat usir dia keluar untukku. Ibu tua, Tuan sudah pergi ke kantor. Bagaimana ini? Apakah ibu mau menunggu Tuan pulang? Aku yang akan bicara dengan Mohan. Cepat usir cewek ini keluar untukku. Baik. Su Lili, kemari. Tuan, Nona Su sudah pergi. Pergi? Su Lili ini benar-benar berani ya. Lily, kamu kenapa? Jia-jia. Gak apa-apa, jangan nangis. Teman Zu, kamu menganggap Su Lili sebagai dewi. Dia di luar sekolah malah main-main dengan orang lain. Su Lili, aku ngejar kamu setahun, kamu tetap nggak mau. Langsung balik badan bareng orang kaya. Sayang. Su Lili ini kelihatannya polos. Ternyata di belakang mainnya begitu. Harus kasih dia pelajaran. Malam ini, kalian bertiga, buat dia senang-senang. 1 juta per orang. Ayo. Lili. Jangan nangis. Minum air dulu. Nggak usah, terima kasih. Aduh, minum aja. Fei yang beliin khusus buat kamu. Ya, kita kan teman sekelas. Ngapain kamu sungkan? Baiklah. Berapa harganya? Aku transfer ke kamu. Nggak usah. Ayo pergi. Ayo. Lili, kami akan membawamu istirahat sebentar. Meninggalkan aku hanya untuk bergaul dengan anak-anak nakal ini. Pak Feng, Nona Su dibawa ke hotel. Haruskah kita ikut? Kamu tidak ada kerjaan? Jalan. Baik.
Fei Yang, kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu pikir aku mau apa? Su Lili, aku tahu di luar sekolah, sudah punya hubungan dengan orang lain, jangan lagi berpura-pura polos di depanku. Dasar manis, berani menggigit aku? Jangan ah. Jangan. Su Lili, Su Lili adalah pacarku, aku mau bawa dia ke hotel. Emang urusanmu? oh ya? Aduh, panas. Tentu saja. Pergi sana. Jangan ikut campur. Kamu masih belum pergi, ya? Mau lihat kelanjutannya? Nanti adegan selanjutnya harus bayar dulu. Kalau aku tidak pergi, siapa yang suruh kamu sentuh dia? Lepaskan aku. Bawa dia dan urus. Kalau kalian, Lepaskan aku. Aduh, panas. Panas sekali. Tolong aku. Su Lili, kamu lihat jelas siapa aku. Jahat banget sih. Feng Mohan. Jangan takut, aku bantu. Bantu aku buka baju. Gak bisa dibuka. Sabar, seperti ini. Nonsu, kamu sudah bangun. Bu Wang. Ini rumah keluarga Feng. Bukankah aku tadi di sekolah? Nonsu, kamu lupa semuanya. Datang, Tuan sengaja berpesan. Dapur sudah menyiapkan tonik untukmu. Katanya kamu capek semalam. Ayo, minum selagi hangat. Terima kasih, Bu Wang. Mohan, kamu ada di rumah, pesta pertunangan kita. Sayang, kenapa kamu di sini? Diusir pun tidak mau pergi? Nona Murong, tolong hormat sedikit. Kalau tidak, jangan. Salahkan aku. Kalau tidak, sopan. Kamu pikir kamu siapa? Cuma barang yang telanjang dan naik keranjang saja. Jangan bilang, Feng Mohan suka gaya seperti ini. Bagaimana kalau Nona Murong juga coba telanjang? Kamu tidak akan telanjang. Dia juga tidak tertarik, kan? Siapa berani menyentuhku? Mohan. Berani-beraninya berbuat onar di tempatku. Nona Murong benar-benar berani. Bukan, Mohan. Dia yang menghina aku duluan. Dengarkan semua. Dia adalah wanitaku. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyusahkan dia lagi, berarti melawan Feng Mohan. Ibu Wang mengantar tamu pulang. Nona Murong, silakan. Tanganmu biasanya cukup hebat. Kenapa tadi tidak melawan? Kenapa tadi tidak membalas? Memang benar apa yang dia katakan. Memang telanjang bulat. Diam. Aku belum menghitung masalah denganmu. Masalah apa? Diam-diam keluar, hanya untuk berkeliaran dengan Zhou Fei Yang dan diganggu olehnya. Aku tidak. Tuan, Anda salah paham dengan Nona Su. Nyonya tua yang datang tadi. Bodoh. Untuk kejadian seperti ini di masa depan, kamu harus cari aku untuk membelamu. Mengerti? Tapi dia ibumu. Kamu adalah wanitaku. Karena aku sudah bersama denganmu, aku harus bertanggung jawab padamu. Ada apa, Sweer? Apa Mohan mengganggumu? Bibi, Mohan ternyata membawa lagi si imut itu pulang. Bibi harus membelaku.
sungguh tak tahu malu. Sekarang juga aku beritahu semua media. Seminggu lagi, kamu dan Mohan mengadakan pesta pertunangan. Bibi, apa Mohan setuju? Tentu saja. Anakku sendiri, mana mungkin aku tidak tahu. Mohan hanya main-main dengannya. Sebenarnya dia suka yang mungil. Oh, begitu rupanya. Saya ikuti saja saran ibu. Istri Bapak Feng memberitahu semua media di kota. Katanya minggu depan akan diadakan pesta pertunangan. Menurut Bapak, perlu kita klarifikasi? Tidak perlu. Lalu bagaimana dengan Nona Su? Kenapa? Kamu peduli pada wanita saya? Bawahan tidak berani. Bos, pesta pertunangan jam 8 malam ini. Pergi ganti baju. Mau kemana? Kenapa? Saya mau kemana? Perlu saya laporkan kepadamu. Kalau begitu, saya harus tahu ke acara apa, pakai baju apa, dandan, seperti apa. Kamu mau apa? Saya pilihkan baju dan dandan untukmu. Bawa semua gaun model terbaru ke sini. Baik. Oh, orang kaya belanja seperti ini ya. Tuan Feng, silakan lihat. Ini semua model edisi terbatas global. Gimana? Ada yang suka? Yang ini. Yang ini, kakimu, agak besar. Kurang cocok. Kalau yang ini, Nggak bisa. Kamu nggak punya payudara. yang ini pasti cocok kan? Dan yang pendek juga bisa dipakai. Ini nggak bisa. Kamu nggak tinggi. Aku nggak mau lagi. Berdiri. Kenapa marah lagi? Aku cuma ngomong jujur. Aku nggak marah. Aku memang tidak punya ini itu. Kakiku juga besar. Gaun-gaun ini nggak cocok buatku. Memang sih. Panggil orang ke sini. Semua ini nggak cocok buat dia. Ubah di tempat sesuai ukurannya. Aku nggak mau. Marah apa? Memang kakimu agak besar. Nggak punya ini itu. Tapi aku cuma ingin bersamamu. Nona Su, silakan coba bajunya di dalam. Baik. Pak Feng, Katakan. membawa Nona Su ke pesta pertunangan Anda tidak pantas kan? Ah, Cheng. Sudah berapa tahun kamu ikut saya? Sudah 10 tahun. 10 tahun. Apa yang harus dikatakan? Apa yang tidak boleh dikatakan? Kamu tidak sadar. Kalau berani ngomong lagi, lidahmu akan kucabut. Ya. Cantik tidak? Cantik. Sangat meriah. Kamu belum bilang mau kemana. Sudah bilang. Jangan meragukan keputusan saya. Ayo. Cepat sekali berubah. Besok kamu tidak perlu datang kerja. Tidak apa-apa. Aku sendiri yang tidak hati-hati. Turun dari mobil. Feng Mohan kadang baik padaku, kadang tidak baik padaku. Kamu suka aku atau tidak? Ini Feng Zong. Feng Zong. Tertawa. Feng Zong. Feng. Malam ini adalah pesta pernikahan Anda. Anda datang dengan wanita lain. Apa tujuan Anda? Ini pacar Anda? Calon istri Anda tahu tentang keberadaan wanita ini? Feng Zong, jawablah. Jawablah Feng Zong. Malam ini kamu akan menikah. Tidak ada komentar. Bapak Feng, Apa yang terjadi? Berani sekali kau. Beres sekali ya berani menantangku. Bapak Feng, kita sudah difoto wartawan. Aku kan punya hak untuk tahu yang sebenarnya. Kau panggil aku apa? Bapak Feng? Kau kan mau bertunangan, bukan? Iya. Lalu kenapa kau bawa aku ke sini? Kau tak perlu tahu. Baiklah. Kalau gitu, aku pergi. Boleh? Aku tak mau dibilang orang sebagai pelakor. Lepaskan aku. Lepas.
Astaga, siapa wanita ini? Berani-beraninya memukul Pak Feng. Dia mau mati. Ya, habislah, habislah. Dia pasti mati. Lepaskan aku. Ada banyak orang di sini. Kalau teriak lagi, aku akan mengambilmu di sini. Kenapa kau perlakukan aku seperti itu? Kenapa kau ganggu aku? Aku terhadap Murong Sue itu tidak ada sedikit pun minat. Kabarnya adalah nenek itu yang menyebarkannya. Hari ini aku membuatmu muncul di depan wartawan. Hanya ingin memberitahu semua orang bahwa kamulah wanitaku. Kalau begitu, kau menjadikanku tameng ya? Bisa dibilang begitu. Bagaimana aku bisa hidup nanti? Bagaimana aku bisa punya pacar? Pacar? Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku harus punya hidupku sendiri. Aku tidak mengizinkan. Kalau begitu, apakah kau akan menikahiku? Aku mengerti. Aku ingin sendiri sebentar. Bisakah kau ambilkan aku segelas air? Baik. Sulili, sadarlah sedikit. Hubungan kalian cuma transaksi aja. Dia nggak suka sama kamu. Aduh. Nona, dari keluarga mana? Cantik banget. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Jangan mendekat. Tolong, tolong. Feng Mohan, tolong. Pergi? Atau nanti aku bikin kamu nangis? Terima kasih ya. Kalau kamu beneran mau berterima kasih, mending nikah aja sama aku. Bapak, jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama begitu lihat kamu. Feng Mohan. Beberapa orang kok begitu menyebalkan sih? Bahkan ngungkapin perasaan aja ada yang nonton? Pei Xiao peluk wanita gua. Maksudnya apa ini? Wanitamu? Kok gue ingatnya? Hari ini gue datang buat hadirin pesta pertunangan lo sama Murong Sue. Masa gue salah ingat? Udah, jangan ngomong lagi. Kenapa nggak ngomong? Lily, kamu terlalu polos. Sampai bisa dibego-begoin sama cowok kayak gini sampai pusing. Hari ini aja mau tunangan, tapi masih aja mau makan yang di piring, lirik-lirik yang di panci. Kalau gue jadi kamu, mending usir aja cowok kayak gini. Ngerti nggak? Mohan, kamu kok di sini? Cepat masuk. Sweer masih menunggu di dalam. Tunggu aku ya. Nanti aku jemput setelah selesai. Adik, pria seperti ini memang tidak layak. Kamu sedih ya? Merekalah yang pasangan yang sepadan. Aku yang berlebihan. Wah, Nona Su kok tidak ikut bersama Pak Feng? Pak Feng sudah tidak mau dia lagi. Ada orang-orang yang masih belum menyadari identitasnya sendiri, bermimpi jadi putri dari tong sampah. Mereka sudah mau bertunangan. Sudah selesai? Kalau sudah, aku pergi dulu. Kamu mau apa? Kamu ngapain? Nona Su, baju yang kamu pakai ini pasti dibeli oleh Pak Feng untukmu, ya? Ini kan edisi terbatas global. Kamu pantas memakainya. Pak Feng saja sudah tidak mau kamu. Apa hakmu memakai baju ini? Si manis yang tak tahu malu. Hari ini aku akan tunjukkan pada semua orang betapa manisnya kamu sebenarnya. Pergi. Si manis, berani-beraninya kamu mendorongku. Tanpa dukungan Pak Feng, kamu siapa? Semua lihatlah.
Inilah yang terjadi jika bersaing dengan Sue Er. Akibat merebut pria. Berhenti. Bukannya sudah kusuruh tunggu dengan baik. Jangan keluyuran ke sana sini. Aku mau pulang. Pak Feng. Pak Feng, kupikir Bapak sudah puas bermain, makanya aku menghajarnya. Kalian cari mati. Tanggalkan baju mereka, lalu buang keluar. Siap. Jangan. Kalian tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Kami ini tamu penting. Kalau kalian begini, bagaimana kami nanti? Bisa tetap jadi sosialita? Swear, aku sedang membelamu. Cepat bantu bicarakan dengan Pak Feng. Mohan, Nona Su juga tidak terluka. Berdasarkan pertimbangan untukku, kali ini biarlah. Iya, aku kan cuma orang luar. Mana mungkin dia demi aku berani menyinggung Nona Murong? Benar, Bapak Feng, hari yang bahagia ini. Mengapa harus karena wanita lain merusak suasana? Memang pantas Nona Murong. Sungguh putri dari keluarga terpandang. Diam. Sepertinya kalian semua hari ini salah paham tentang satu hal. Aku datang hari ini bukan untuk bertunangan, tapi untuk membatalkan pertunangan. Astaga. Keluarga Murong ternyata ditolak di depan umum. Ditolak oleh keluarga Feng. Kayaknya nggak bakal ada yang mau menikahinya lagi deh. Feng Mohan, apa tujuanmu datang hari ini hanya untuk mempermalukanku di depan umum? Kamu tidak takut menyinggung keluarga kami, keluarga Murong? Keluarga Murong itu apa sih? Nyonya masa depan keluarga Feng hanya akan dia. Apa? Bapak Feng ternyata mau menikahi wanita ini? Benar-benar seperti Cinderella yang masuk keluarga kaya. Selesai. Kita ternyata sudah menyinggung nyonya masa depan keluarga Feng. Tangkap dia. Jangan. Feng Mohan, apa maksudmu dengan nyonya keluarga Feng itu? Bukannya ini yang selalu kamu inginkan? Sudah, Ibu Feng, ayo kita pulang. Turunin aku. Jangan banyak gerak, kakimu terluka. Selamat datang, Ibu dan Bapak. Banyak banget orang. Malu ah. Nggak tahu terima kasih. Mbak Wang, Lihat apa? Cepetan. aku bisa sendiri kok. Diam. Kamu kikuk. Ternyata dia juga punya sisi lembut. Sudah cukup. Makasih ya. Terima kasih. Gimana caranya? Gimana? Gitu boleh. Naik ke kasur. Gak boleh. Kakiku lagi sakit. Mikirin apa sih? Maksudku, naik ke kasur. Temani, aku berbaring sebentar. Jangan bergerak. Aku nggak nyaman kalau belum ganti baju tidur. Ah, kamu nggak menepati janji. Katanya cuma mau tiduran sebentar. Cuma pegang, nggak bikin apa-apa. Kenapa nggak boleh? Kamu bejat. Gini aja udah dibilang bejat. Kalau gini, Nggak boleh. Nggak boleh. Aku lagi sakit. lukamu di kaki, nggak ngaruh. Bantuin aku. Sakit banget. Salah kamu. Lain kali aku pelan-pelan. Ayo bangun, aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Kantor catatan sipil. Kamu serius mau menikahiku? Bukan cuma buat bohongin wartawan? Aku, Feng Mohan, tidak pernah bicara bohong. Kita sudah menikah. Ayo, Nyonya Feng.
Nyonya, ini yang Pak Feng suruh saya berikan pada ibu. Hadiah pernikahan yang sudah disiapkan. Kontrak saham senilai 10 miliar. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Terima saja, ini mahar. Ibu, lebih baik ibu terima saja. Ini kan Pak Feng yang suruh saya siapkan dari pagi. Baiklah. Aku simpan dulu untukmu. Aku sudah suruh divisi PR mempersiapkan pernikahan. Ada yang kamu inginkan, bisa bilang padaku. Tidak usah. Aku belum lulus kuliah. Tidak baik kalau orang tahu aku sudah menikah. Dan aku juga tidak mau mempermalukanmu. Kamu cukup tahu diri juga. Dan ibumu juga tidak suka padaku. Dia juga menyuruhmu untuk bersama dengan... Sudah. Hal-hal itu tidak perlu kamu urus. Sayang, kamu pulang dulu ya. Baik. Ayo, pergi. Kalian sudah menikah? Pasti kamu yang membujuk Mohan, kan? Aku tidak. Jangan berpura-pura menyedihkan di sini. Ku beritahu kamu. Selama aku masih hidup, aku tak akan mengizinkanmu masuk. Ibu, Anda baik-baik saja? Mama Wang, apa sebenarnya kesalahanku? Mengapa nenek sangat membenciku? Bicaralah. Pak Feng, nenek tahu Anda menikah dan sangat marah sampai menyakiti ibu. Sulili ini benar-benar terlalu lemah. Menganggap aku sudah mati, semua orang berani mengganggunya. Ayo, pergi ke rumah tua. Bagaimana dengan rapat internasional nanti? Batalkan. Baik. Kenapa kamu datang pada jam segini? Ibu, saya tidak di sini. Anda begitu saja mengganggu istri saya? Sulili itu sudah mengadu padamu. Si manis ini benar-benar tidak tahu diri. Ibu, saya ulangi sekali lagi. Kami sudah menikah. Saya tidak mengizinkan siapapun menyakiti dia lagi. Kamu mengancam saya? Benar. Saya lihat Anda akhir-akhir ini terlalu santai. Pergi jalan-jalan saja. Kamu. Sebenarnya kamu beri apa pada anak saya? Obat bius. Tidak boleh. Saya harus cepat-cepat cari cara. Wen Xian, jika kamu tidak pulang ke negara, anak saya akan menikahi orang lain. Kamu sudah pulang. Kalau tidak mau tertawa, jangan tertawa. Jelek sekali. Mata sangat merah, wajah juga bengkak. Dibully cuma bisa nangis. Orang lain akan kasihan padamu. Kamu sudah tahu semuanya? Bisakah kamu bicara? Jangan bicara begitu kasar. Dia adalah ibumu. Apa yang bisa saya lakukan? Kamu adalah istri saya, Feng Mohan. Siapapun tidak boleh mengganggu. Bahkan jika diganggu, hanya saya yang boleh. Bapak Ibu, makan sudah siap. Kalian sudah dengar, istri Pak Feng itu akan kerja di perusahaan. Istri direktur. Siapa? Kalian kenal? Kan nikah diam-diam, mana kami tahu, lihat nggak? Hari ini siapa yang datang? Yang melapor itulah dia. Sudah, jangan bergosip lagi. Perhatikan baik-baik. Asisten Wang sudah pesan khusus. Harus dilayani dengan baik, Nyonya. Halo, saya datang untuk melapor sebagai karyawan baru. Karyawan baru? Kamu istri direktur? Saya. Halo semua, saya datang melamar kerja. Pakai merek mahal semua. Pasti istri direktur. Kan sudah kubilang, sederhana banget. Masa bisa istri direktur?
Ini data saya. Wen Xian. Lulusan MIT yang pintar. Wen Xian, nama ini terdengar familiar. Dia teman masa kecil Pak Feng. Dulu aku suka mereka berdua. Ya ampun, Wen Xian. Jangan-jangan dia istri direktur? Kalian jangan sampai karena Mohan menerima saya secara istimewa. Saya ingin masuk dengan kemampuan sendiri. Aduh Nona Wen, Anda istri direktur utama ya? Saya akan segera memproses penerimaan kerja Anda. Ayo, ayo. Apakah dia sangat akrab dengan Mohan? Peserta magang, kamu juga ikutlah. Apakah ibu sudah datang melapor? Sudah datang, di lobi kantor. Ayo pergi lihat. Yang baru datang, selesaikan semua ini. Kamu bisa pulang kerja. Sebanyak ini? Bagaimana mungkin bisa selesai? Kalau tidak selesai, lembur saja kerjakan. Perusahaan mempekerjakan kamu hanya untuk makan gaji buta. Kalau begitu, kenapa dia tidak perlu mengerjakan? Dia adalah istri direktur utama. Kamu pantas dibandingkan dengan Nona Wen? Ribut apa ini? Kenapa dia datang? Aduh. Sial, sial. Identitas tidak akan secepat ini terbongkar, kan? Mohan, kamu datang? Kenapa tidak lebih awal? Beritahu aku dong. Aku punya kewajiban untuk melaporkan jadwalku padamu. Nona Wen, kamu kan istri direktur? Kenapa Pak Feng sepertinya tidak akrab denganmu? Aku tahu aku pulang lebih awal tidak memberitahumu. Kamu masih marah padaku. Ini yang kubawa dari luar negeri hadiah untukmu. Sudahlah, jangan marah padaku. Sayang kangen nggak? Ini di perusahaan. Apa yang terjadi? Kayaknya Pak Feng kenal dekat sama si magang itu ya. Jangan-jangan kita salah lihat, masa si magang itu istri direktur utama? Omong kosong apa sih? Dengan kekurangannya, mana mungkin dia istri direktur utama? Tapi aku lihat direktur utama, kayaknya sama Nona Wen. Nggak akrab sama sekali. Kamu nggak dengar Nona Wen bilang direktur utama lagi marah sama dia? Pasangan suami istri bertengkar kecil. Ngapain heboh-heboh? Sulili, aku sudah kembali. Mohan hanya milikku. Kamu si imut-imut ini berani merebut priaku, sama saja cari mati. Kenapa tidak mau mengakui hubungan kita? Bukan begitu. Aku cuma tidak mau dibilang orang kalau aku dapat kerja, karena mengandalkan hubungan denganmu. Aku cuma ingin membuktikan kalau aku pantas untukmu. Aku tidak perlu kamu pantas untukku. Kamu cukup ada di sampingku. Tapi... Atau menurutmu, jadi istri Feng Mohan itu memalukan? Ibumu memang tidak pernah suka padaku. Aku cuma ingin membuktikan padanya. Bodoh. Sayang, aku kangen. Ini di kantor. Ini hukumannya buatmu. Karena kamu tidak nurut. Jangan. Kalau aku bilang boleh, ya boleh. Magang ini masih muda sudah merayu suami orang. Memang tidak tahu malu. Iya, betul, Nyonya Direktur. Meski kalian bertengkar, tidak bisa diam saja melihat Direktur bersama wanita lain, kan? Kalian ribut apa? Nanti di rumah, aku yang akan menghajar Mohan. Dia sekarang. Cuma lagi. Marah sama aku aja. Mending, kami ikut ibu lihat-lihat.
Magang itu sekarang mungkin lagi merayu direktur. Iya, jangan kasih si wanita kecil itu kesempatan. Bu, kami temani ibu pergi. Ini, Bu, jangan-jangan ibu takut pergi? dasar orang-orang bodoh. Kalau sekarang tidak pergi, mereka bakal curiga. Deh. Ayo kita pergi lihat. Mohon aku datang mengantarkan dokumen untukmu. Ada orang datang. Sayang, ada orang. Kenapa? Justru lebih seru begini. Kamu begini. Bagaimana aku bisa menghadapi rekan-rekan kerja? Masuklah. Sudah dengarkan? Pak Feng masih sangat memperhatikan istrinya. Sama sekali tidak tega mengabaikan istrinya. Ternyata benar. Ternyata kamu benar-benar istri direktur. Aku memang ingin membuat semua orang tahu, aku adalah priamu. Feng Mohan, kamu gila. Sial. Lupa bilang. Kaca di kantor ini satu arah. Dari dalam bisa lihat luar. Dari luar nggak bisa lihat kita. Kamu sengaja ya? Iya. Gitu baru lebih seru. Jangan marah. Magang. Ini kerjakan ya. Ini kan tugasmu. Kenapa harus aku yang kerjain? Berani-beraninya kamu membantah. Kamu nggak tahu ini istri direktur utama? Jangan kira cuma karena direktur utama lihat kamu beberapa kali, kamu bisa naik pangkat. Nona Wen itu yang asli. Kamu paling-paling cuma imut-imut aja. Mungkin aja kalian salah kenal. Aku tuh yang aslinya. Ai. Apa aku salah dengar? Kamu itu istri direktur utama? Kamu ini mahasiswa yang baru lulus dan miskin. Kalau kamu bisa jadi istri direktur, aku juga bisa dong. Kalian ini benar-benar tidak masuk akal. Orang-orang tertentu ini nggak punya nasib, tapi tiap hari cuma mikir nyari suami kaya. Nggak lihat-lihat diri sendiri itu siapa. Ribut apa ini? Asisten Wang, magang ini malas dan cuma mau enaknya. Tiap hari cuma mikirnya nyenengin direktur. Orang kayak gini harus kita pecat. Ini kan tugas Nona Wen. Dapat gaji tinggi dari Feng Shi, tapi malah bermalas-malasan di sini. Menurutmu ini pantas? Siapa punya tugas? Ya, kerjakan sendiri. Kalau masih berani buta lagi, langsung minggat kau. Iya. Nyonya, direktur menyuruh saya jemput pulang. Si imut itu ternyata naik mobil mewah. Pintar banget. Yang penting itu mobil mewahnya. Yang penting itu pria tua di sampingnya. Oh, begitu rupanya. Magang ini suka menjilat ke pria kaya buat main-main. Dasar. Akhirnya aku dapat kesalahannya. Besok foto-fotonya kirim ke grup perusahaan. Biar semua orang lihat, si pendatang baru ini sebenarnya orang macam apa. Cepet lihat. Kalian cepat lihat. Magang baru ini sedang menjilat pria tua. Kelihatannya polos banget ya. Di baliknya ternyata orang macam ini. Benar juga, jangan nilai orang dari penampilannya. Ternyata sudah biasa ya. Nggak heran pas baru masuk kerja. Langsung menjilat direktur. Pasti cuma sandiwara aja. Main-main aja, kok. Dia pasti nganggap dia kotor. Kalian ngomongin apa nih? Dia kan suka nemenin main kemana-mana. Jangan-jangan dia punya penyakit aneh-aneh. Aduh, Kayaknya sih, dia punya penyakit akibat kerjaannya tuh.
Kita harus jaga jarak darinya. Biar nggak ketularan baunya. Dia datang, dia datang. Su Lili. Kamu ini kok baunya aneh sih? Nggak ada kok. Ada. Bau busuk? Maksud kamu apa? Su Lili. Foto kamu sama pria tua itu udah difoto dan disebar ke grup perusahaan. Masih aja pura-pura polos di sini. Apa? Kalian salah paham. Dia sopir keluarga saya. Su Lili. Mahasiswa miskin kaya kamu mana sanggup nyewa sopir? Jangan cari-cari alasan lagi. Cepat tanda tangan dan pergi. Apa maksudmu? Mengingat kehidupan pribadimu yang tidak teratur, perusahaan berharap kamu mengundurkan diri secara sukarela. Tidak mungkin. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus mengundurkan diri? Lebih baik kamu tanda tangan dengan baik-baik. Kalau tidak, aku akan menyuruh satpam membuangmu keluar. Masih betah mengotori tempat ini ya? Aku bantu kamu. Ayo. Tanda tangan. Tanda tangan. Pak Feng, orang-orang di perusahaan menyebarkan rumor tentang istri Anda di grup dan memaksa istri Anda untuk mengundurkan diri. Bangsat-bangsat yang tidak tahu diri ini. Saya akan segera memecat semua orang bodoh ini semuanya. Perintahkan. Blacklist mereka di seluruh kota. Siap. Tunggu. Dia tidak suka dibilang main belakang. Kalau begini, dia pasti marah lagi. Masukkan aku ke grup itu. Jangan terlalu mencolok. Bos besar yang sudah 10 tahun tidak pernah masuk grup, Anda tiba-tiba masuk ke grup. Itu sudah sangat mencolok loh. Diam saja ngapain? Pak Feng, Anda sudah saya masukkan ke grup. Tanda tangan dong. Tanda tangan. Cepat lihat, Pak Feng sudah masuk grup. Aneh. Pak Feng selama bertahun-tahun ini tidak pernah masuk grup. Kok tiba-tiba masuk? Sudah pasti. Pasti dia dengar ada orang di perusahaan yang tidak sopan, datang untuk membersihkan. Sudah disuruh mengundurkan diri secara sukarela, tapi tidak mau, tunggu saja akan di blacklist. Beberapa orang ini sudah ditawari baik-baik tidak mau, malah minta yang buruk. Nah, sekarang sengsara deh. Istri. Jangan-jangan Su Lili yang sebenarnya, istri direktur utama? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Su Lili adalah istri direktur utama? Tunggu dulu, coba kalian lihat. Foto profil Su Lili sama dengan Nona Wen. Pak Direktur pasti salah sebut. Oh, begitu rupanya. Ternyata salah sebut. Kan aku sudah bilang. Mana mungkin dia istri direktur utama? Su Lili, sudah cukup kamu buat keributan. Kamu bisa pergi sekarang. Atas dasar apa? Sudah kukatakan, kalau mau aku mengundurkan diri, harus ada alasan yang resmi. Su Lili, tidakkah kamu lihat betapa sang direktur mencintai istrinya? Kalau istri bilang pergi, ya harus pergi. Iya, betul. Orang yang kehidupan pribadinya berantakan seperti kamu, memang pantas dipecat. Kami sama sekali tidak ingin bekerja dengan orang sepertimu. Kalau masih punya malu, pergilah sendiri. Iya, keluar. Pergi. Keluar. Baik. Kalian yang tak bisa membedakan benar salah ini, aku juga tidak ingin bekerja sama dengan kalian. Aku pergi. Dengan begini, sederhana, dan bisa mendukungnya, seharusnya tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Pak Feng istri sepertinya sedang menangis di sana.
Mengapa menangis? Siapa yang mengganggumu? Tidak ada yang menggangguku. Aku hanya sedang tidak enak hati. Lalu apa yang harus kulakukan agar suasana hatimu membaik? Apakah aku seorang yang sangat dibenci? Aku merasa sepertinya tidak layak disukai semua orang. Bodoh. Siapa bilang tidak ada yang menyukaimu? Aku menyukaimu. Di seluruh dunia, aku yang paling menyukaimu. Benarkah? Sudah, jangan menangis lagi. Pulang. Jangan pergi. Jangan. Bantu aku urus sesuatu. Kamu kok di sini? Lupa apa yang kamu lakukan semalam. Sangat aktif mendekatiku, memelukku, dan tidak mau melepaskannya. Jangan ngomong sembarangan. Turunlah. Aku punya kejutan untukmu. Kejutan? Nyonya sudah datang. Cepat. Ini. Bukannya kamu tidak senang? Katanya kalau wanita tidak senang, suka belanja-belanja. Kamu istriku, aku ingin membuatmu senang. Terima kasih. Sekarang berterima kasih masih terlalu awal. Ayo masuk semua. Kak, Jia, kalian kok datang? Suamimu yang menyuruhku datang. Tadi pagi, aku dijemput sekelompok bodyguard. Aduh, aku kaget setengah mati. Aku juga dijemput adik ipar. Lily, kamu ternyata menikah kilat. Kapan kamu punya suami yang ganteng dan kaya raya begini? Masa nggak kasih tahu aku? Nggak asik banget sih. Aku belum sempat bilang. Aku belikan mereka 2 unit apartemen. Mulai sekarang, teman-temanmu dan kakakmu akan tinggal di sebelah kita. Kamu bisa menjenguk mereka kapan saja kamu rindu. Apa? Kenapa? Tidak boleh. Boleh. Wah, sahabat ikut kaya berkat kamu. Adik, ipar sangat menyayangimu. Bagus sekali. Hebat. Aku duluan ya. Kak, kamu baik-baik saja? Jia, akhirnya kita bisa main bersama. Pak Feng, sudah diselidiki. Nona Wen dan rekan kerjanya bersekongkol mengganggu Nyonya. Mereka mengusirnya dari perusahaan. Berani-beraninya mengusik dia. Sungguh kurang ajar. Bukankah beberapa hari lagi ada acara amal perusahaan? Begini, panggil semua orang. Aku akan secara pribadi menunjukkan wibawa untuk istriku. Siap? Wahaha, semuanya sudah lihat pemberitahuan dari perusahaan? Malam amal perusahaan tahun ini mengundang kita semua untuk hadir. Astaga, malam amal tahunan perusahaan yang hadir. Pasti orang kaya dan terpandang. Kita juga bisa ikut. Aku sudah 7 tahun kerja di sini, tidak pernah diundang. Kali ini benar-benar keberuntungan besar. Keberuntungan apa? Kita semua bisa ikut karena Nona Wen. Kalau tidak, mana mungkin Pak Feng mengundang kita. Betul. Pak Feng pasti melihat kita telah membela Nona Wen. Jadi sekalian mengajak kita. Nona Wen, ini undangan untuk Anda. Pak Feng berpesan khusus, Anda harus datang. Mohan ini. Aku kan suka yang sederhana, tapi dia malah suka pamer kemesraan. Siapa yang tidak tahu, Pak Feng memperlakukan Anda seperti harta karun. Pilih-pilih makanan tidak baik. Aku tidak bisa makan lagi. Nanti jadi gendut seperti babi. Kurus begini, mana ada yang gemuk? Buat kamu saja? Nyonya, Tuan punya kebiasaan bersih. Maaf ya, aku tidak tahu. Suapi aku. Yang sudah aku makan? Sayang, suapi aku.
Aku kasih kamu hadiah. Apa? Acara amal grup Feng. Aku sudah keluar. Rasanya kurang pantas kalau pergi. Sebagai karyawan, memang tidak pantas. Kalau begitu, datang sebagai nyonya rumah. Aku ingat kamu belajar desain arsitektur. Besok di acara makan malam, akan ada banyak arsitek terkenal. Termasuk di antaranya, desainer arsitek terkenal yang menggemparkan dalam dan luar negeri. Pak Sun. Benarkah? Katanya, Pak Sun sedang mencari murid terakhir. Kalau bisa dapat pengakuannya, aku putuskan, aku harus pergi. Baik. Sudah dulu, aku harus segera menyiapkan desain yang bagus untuk dapat pengakuan Pak Sun. Aneh, gambar rancanganku yang dulu kok hilang. Sudah tidak sempat, aku harus cepat-cepat menggambar ulang. Acara amal ini, Pak Sun ternyata juga ikut. Tapi semua ini jelas-jelas tidak bagus. Nona Wen, Pak Feng sangat mencintaimu. Meski tidak dapat perhatian Pak San, juga tidak apa-apa. Kamu tahu apa? Kalau aku bisa dapat perhatian Pak Sun, pasti Mohan akan memandangku berbeda. Nona Wen, aku ada ide. Ide apa? Ini Sulili, gambar desain saat wawancara. Aku sembunyi-sembunyi menyimpannya. Ini ternyata gambarannya. Masa sih? Mulai sekarang, ini milikku. Lili, jangan tidur di sini. Tidak nyaman. Aku nggak mau tidur. Aku harus selesaiin gambar rancangan ini. Sayang. Nggak nyangka, dia berbakat banget dalam desain arsitektur. Sepertinya nggak perlu bilang ke Sun Lao. Gawat, nggak keburu. Lili, naik mobilku saja. Bukannya dulu kamu nggak pernah datang ke acara amal. Itu dulu. Sekarang beda. Tapi aku mau pergi sendiri. Atau mau aku gendong ke sana? Kita sebaiknya jangan masuk bersama-sama. Aku masuk dulu. Kamu cari tempat sembunyi dulu. Sembunyi? Apa aku sangat memalukan? Tidak, bukan begitu. Apa itu? Beri aku alasan. Kalau tidak, kamu tidak boleh pergi. Aku tidak ingin Bapak Sun karena menghormatimu. Aku ingin memberi diriku sendiri kesempatan terakhir untuk membuktikan diri. Boleh? Baiklah. Kalau begitu, kamu cium aku. Aku akan setuju. Tidak. Baik. Dia tidak bisa melihat. Nyonya, aku tidak bisa melihat. Boleh? Boleh. Semua menurut istri. Su Lili, kok kamu datang? Ini kan acara amal Feng Shi. Kamu seorang magang yang dipecat, apa hakmu datang ke sini? Kalian semua bisa datang. Kenapa aku nggak boleh datang? Kami ini sengaja diundang oleh Pak Feng. Kamu berani bandingin diri sama kami? Jangan-jangan kamu nyangkut lagi sama pria kaya mana? Terus ikut masuk ke sini? Cukup. Aku sudah sabar banget sama kamu. Bukan berarti aku gampang ditindas. Kamu bilang, pria liar mulu. Kayaknya hatimu yang kotor. Jadi lihat apa-apa kotor. Kamu? Sudahlah. Kita nggak usah berurusan sama orang gagal kayak dia. Kita masih ada urusan penting hari ini.
Pak Sun sudah datang. Siapapun yang bisa diambil jadi murid Pak Sun, pasti bakal diperhatikan Pak Feng. Pak Sun, Anda sudah datang. Silakan lewat sini. Pak Sun, silakan lewat sini. Pak Sun, sebelum pesta malam dimulai, saya ingin minta Anda melihat karya desain saya. Baik, biar saya lihat. Hadirin sekalian, saya, Sun Dongbo, sudah lebih dari 40 tahun berkecimpung di desain arsitektur. Rencana desain ini bertema, kembali ke masa dinasti Tang, menggabungkan klasik dan modern. Ini adalah rencana desain terbaik yang pernah saya lihat. Tidak, desain ini kok persis sama punyaku? Untuk Bapak Sun, dengan garis-garis merah kayu solid dan dekorasi yang sederhana, lebih bisa mencerminkan nuansa kembali ke zaman dinasti Tang. Wanita Wen, sangat profesional ya. Memang pantas jadi istri direktur utama. Memasuki pintu utama, yang menarik perhatian adalah pintu partisi ukiran penuh ini. Penampilannya kokoh dan megah, sangat klasik. Bagian dalamnya fungsional dan indah. Tunggu dulu. Rencana ini bukan desainmu sama sekali. Sulili, kamu ngomong apa sih? Gambar desain ini saya lihat langsung dibuat oleh wanita Wen. Menurut saya kamu jelas-jelas karena sudah dipecat, lalu sengaja balas dendam. Iya betul, masalahmu dengan wanita Wen siapa yang enggak tahu? Jangan fitnah orang. Kamu bilang bukan ya bukan, kamu punya buktinya. Ini kan naskah aslinya. Pasti aman. Dia bicara sampai mulutnya berbusa pun gak akan ada yang percaya. Wen Xian, ini karya saya. Ini plagiat. Sulili, kamu bilang rencana ini plagiat. Kamu punya buktinya? Bagaimana kalau saya bilang, saya punya? Apa yang kau omongin, Pak Sun? Rancangan ini memang karya orisinalku. Percayalah padaku. Rekan-rekan kerja bisa menjadi saksiku. Bagus, desain rancangan ini memang bagus. Nona muda, kamu bilang desain ini adalah karyamu, apa buktimu? Sulili, ini naskah asli milikku. Masa sih kamu bisa mengeluarkan naskah asli kedua? Iya, bukannya kamu bilang punya bukti? Coba tunjukkan, perlihatkan pada semua orang. Mana mungkin dia punya bukti? Kayaknya cuma iri aja. Betul, anak baru lulus kuliah yang miskin. Mana mungkin punya uang untuk mendesain karya sebaik ini? Bagaimana kalau ku bilang aku punya? Naskah pertamaku hilang. Ini naskah keduaku. Kukira bukti apa? Aku malah bilang kamu yang menjiplak Nona Wen. Iya, mungkin diam-diam mencontek gambar Nona Wen. Sulili berani menjiplakku? Tak kusangka untuk cari perhatian, kau benar-benar tak punya batasan. Hei, Sepam. Keluarkan dia dari sini. Jangan ganggu acara ini. Pak Sun, percayalah padaku. Ini benar-benar desainku. Coba lihat baik-baik, bagian desain dindingnya. Tunggu. Kedua desain ini terlihat sama, tapi dari segi desain dindingnya, yang kedua ini lebih optimal nih. Lepaskan gadis itu. Nona, lanjutkan. Desain awalnya, desain dindingnya tidak selaras dengan keseluruhan. Ukirannya terlalu rumit. Detail kecil ini, baru saya temukan kemarin. Benar, benar, benar. Menyederhanakan desain dinding, itulah sentuhan terakhir yang sempurna. Wah, Nona, kamu punya bakat desain yang bagus ya. Bagaimana? Jadilah murid terakhir saya. Terima kasih banyak, Pak. Tunggu. Pak Sun, tindakan Anda tidak adil. Desain ini jelas milik saya, Sulili. Dia cuma menyempurnakan desain saya saja. Cuma kebetulan saja. Iya Pak Sun, Anda mau menerima penjiplak sebagai murid, tidak takut jadi bahan tertawaan di industri? Ini. Saya diundang khusus oleh Mohan. Anda yakin mau menyinggung saya? Nona, apa kamu punya bukti lain? Saya tidak punya. Saya adalah buktinya. Mohan, akhirnya kau datang. Pak Feng yang manis ini selalu mengganggu istrimu. Pak Feng ada di sini. Sepertinya bukan giliranmu bicara.
Rencana ini dibuat oleh Sulili. Tidak mungkin. Jangan-jangan Nona Wen benar-benar menjiplak? Bukankah dia baru pulang dari luar negeri, masih menjiplak orang lain? Tidak mungkin, kan? Wen Xian. Blokir total. Selesai. Diblokir oleh Pak Feng. Tidak ada masa depan seumur hidup. Tidak akan ada yang mau memakainya lagi. Mohan, aku tidak sengaja. Maafkan aku kali ini ya. Dialah yang mencuri rencana Su Lili, lalu memberikannya padaku. Aku difitnah. Pak Feng, aku melakukan ini semua untuk membantu istrimu. Kalau begitu kau memang bodoh sekali. Buang dia keluar dari Jingdu. Sialan. Pak Feng, aku salah. Sekarang giliranmu. Mohan, aku adalah calon menantu yang diakui Ibu Feng. Istri masa depanmu. Aku calon istrimu di masa depan. Oh, benarkah? Benar. Kalau tidak percaya, tanya saja Ibu Feng. Mohan, perasaanku padamu tulus. Kenapa aku tidak tahu? Kamu istri masa depanku? Bapak Direktur Feng, maafkan aku kali ini. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bawa dia keluar, dia. Luka yang diterima Su Lili akan kubalas 100 kali lipat. Pergi. Ada apa ini? Bukankah Wen Xian itu istri direktur? Direktur Feng sepertinya sangat memperhatikan Su Lili. Ini? Dengarkan baik-baik. Ini barulah istri sahku yang dinikahi dengan cara resmi. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggu Su Lili lagi, berarti melawan aku dan grup Feng. Mengerti? Mengerti. Oh, begitu rupanya. Ibu Feng, maukah kamu menjadi murid terakhirku? Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Terima kasih atas segalanya yang kau lakukan untukku. Bodoh, kamu kan istriku. Sayang, sudah larut malam. Ayo kita pulang tidur. Kamu akhir-akhir ini kayaknya sibuk ya? Akhir-akhir ini, Pak Sun sedang membimbingku mengerjakan proyek. Memang agak sibuk. Iya, sibuk sampai nggak ada waktu untuk nemenin aku. Feng Mohan, kamu kok kekanak-kanakan banget sih? Ngetawain aku? Nggak berani? Kenapa? Mana yang nggak enak? Akhir-akhir ini sering mual. Nggak apa-apa. Ibu Wang, panggil dokter. Bapak dan ibu kayaknya hamil. Selamat, Pak Feng. Hamil, dia hamil, kembar. Sudah, kamu sudah bekerja keras. Kamu boleh pergi. Sayang, kamu dengar? Kita punya anak sendiri. Nenek, Su Lili hamil. Su Lili ini berani-beraninya mencemari keturunan keluarga Feng. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Aku segera pulang ke negara ini. Kata dokter, hamil tidak boleh berhubungan intim. Apa aku segila itu? Iya, Aku pijat kamu. pijat di mana? Pinggang, kaki, dada. Harus dipijat? Kata dokter, pijatan bagus untuk bayi. Suruh pembantu saja yang pijat. Tidak boleh, pijat butuh teknik khusus. Suruh dia belajar saja. Baiklah, Aku juga bisa sendiri. baik, tidurlah. Tunggu sebentar.
Pegang ini, nanti kamu nggak gugup lagi. Feng Mohan malah ngasih boneka warna pink buat aku. Kok aku merasa dia jadi beda ya? Pijatannya mungkin agak sakit. Tahan ya. Ah, belum selesai? Belum, Terus mau dipijat di mana lagi? dada. Aku nggak mau dipijat lagi. Yang baik, kalau sudah selesai dipijat, kamu akan merasa lebih baik. Nggak mau. Terus, kenapa pijatannya harus pijat dada segala? Dokter itu ngomong sembarangan ya. Ya sudah, kamu pijat sendiri aja. Oke, oke. Ada apa? Sayang, kangen sama kamu dan bayi. Baru setengah hari kamu pergi kerja. Kerja yang baik ya, sayang. Baik, akan kerja keras. Buat cari uang buat kamu dan anak. Oke, aku tutup teleponnya ya. Good. Nyonya, ibu tua datang. Ibu, Gak usah setiap ketemu aku, kayak tikus ketemu kucing. Duduklah. Dengar-dengar, kamu hamil? iya, kata dokter. Anak kembar. Walaupun aku gak suka kamu, tapi karena sudah hamil, aku terpaksa mengakui kamu. Gak tahu juga anaknya sehat atau enggak. Hari ini ikut aku ke rumah sakit, periksa. Nggak usah. Moham sudah suruh dokter periksa aku. Bayinya sehat-sehat. Kamu masih gak percaya aku? Masa aku mau celakai cucu kandung sendiri? Bukan begitu. Kalau gitu, ayo ke rumah sakit. Telepon dari rumah Bapak Feng. Bapak Feng, Nyonya tua membawa Nyonya ke rumah sakit. Saya khawatir Nyonya mengalami sesuatu. Di rumah sakit, Nyonya dalam bahaya. Lalu rapat nanti, Batalkan. Nanti gunakan obatnya. Posisi janin Nyonya tidak stabil. Perlu disuntik obat penguat janin. Benarkah? Ya, Lili, ini juga untuk bayi. Tunggu sebentar, Nyonya tua. Saya akan telepon Mohan dulu. Akan Mohan. Sayangku, kamu tidak benar-benar ingin melahirkan. Anak keluarga Feng kan? Kamu pantas? Hari ini saya akan menggugurkannya, anak ini. Apa? Lepaskan aku. Jangan. Mau mati? Mohan, kamu datang. Jangan takut, aku di sini. Ini cucu kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kau tega? Hah, cucu kandung pun bagaimana? Aku sama sekali tidak akan mengizinkan kau menikahi wanita rendahan seperti ini. Aku juga tidak akan mengakui anak ini. Cukup. Ibu, ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini. Apa? Apa maksudmu? Kamu mau demi orang luar ini memutuskan hubungan ibu dan anak denganku? Dia bukan orang luar. Dia adalah orang yang kucintai, adalah istriku. Dan juga ibu dari anakku. Aku bersusah payah membesarkanmu, melahirkan dan membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Sekarang, kau mau demi wanita ini? Antar ibu tua keluar. Masalah hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Serahkan buktinya ke pihak berwenang. Baik. Baik. Aku anggap saja tidak punya anak seperti kamu. Mohan,
Maafkan aku. Semua karena aku. Bukan salahmu. Akulah yang menyusahkanmu dan anak. Sayang, katakan, ini anak laki-laki atau perempuan? Tidak tahu. Sayang, kamu suka anak laki-laki atau perempuan? Aku suka. Kamu. Sayang, kata dokter. Boleh. Tidak boleh. Boleh.